Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope everybody is in good health. In our English class today, we have a special topic to discuss that is called simple past tense. In the next part, you will only hear my voice so that you can focus only on the explanation. Let's begin. Okay, let's talk about simple past tense. Okay, there are three things that we are going to discuss. First is about definition, second, structures, and third, examples of sentences. Let's discuss one by one, starting from number one, definition. Or when do we use past simple past tense? Okay, let's take a look at the definition first. What is simple past tense? As you can read, the simple past tense is used when we talk about completed actions in the past. Atau kalau kalian bisa artikan, simple past tense ini digunakan ketika kita membicarakan tentang kegiatan, peristiwa, atau kejadian yang telah terjadi di waktu tertentu yang pastinya di masa lampau. Okay? Or you can see the timeline here. Jadi untuk simple past tense terjadi di sini ya, di waktu lampau. Bukan present atau saat ini, maupun di masa mendatang atau future. You can read the examples as well. I washed my car yesterday. She ate pizza last night. Nah, ini adalah keterangan waktunya kan, lampau. Yesterday, kemarin. The last night, tadi malam, atau semalam. Jadi, saya mencuci mobil saya kemarin. Dan dia makan pizza semalam. Okay? Next, let's talk about structures, or how can be verbs classified according to the way they form their past tense. Okay, kita bicarakan tentang kata kerja ya, atau verb. There are two kinds of verbs. First, let's talk about regular verbs atau kata kerja yang beraturan. Biasanya kalau mau diubah dalam bentuk lampau, tinggal ditambahkan akhiran ed atau the gitu ya. And irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Biasanya tidak ditambahkan apa-apa, tapi dia berubah nanti. I will give you the example later. Okay. Look at these verbs. Are they regular or irregular? Kalau kalian perhatikan tadi definisi mengenai regular dan irregular, kita langsung tentukan kata kerja berikut apakah masuk regular or irregular ya. First, danced. Regular or irregular? Jawaban kalian apa? Dari kata dance ya, tambahkan the berarti ini. Tambahkan d belakangnya. Jadi, regular. Good. Lagi ya, played. Dari kata play. Ini termasuk kata kerja regular or irregular? Good. Regular. Liked. Regular. Went. Irregular. Bukan regular. Karena bentuk pertamanya atau kata kerja pertamanya adalah go. Oke? Jadi berubah banget kan untuk past tense-nya atau verb-nya dalam bentuk lampau jadi went. Ini read. Kalau bentuk present-nya dibaca read ya, baca. Tapi kalau bentuk lampaunya dibaca read. Ini masuk irregular juga. Wrote. Irregular dari kata write, menulis. Okay? Came. Irregular dari kata come. Dan bought. Irregular dari kata buy. Ya. Okay. Jadi Miss, kalau regular verb tinggal tambahkan ed aja ya, atau ed belakangnya. Tidak juga, kalian perhatikan contoh sini. Walaupun Miss contohkan hanya 4 kata aja di sini, atau 4 kata kerja. Kalian perhatikan ya. Untuk play, oke, tinggal tambahkan ed. Tapi untuk study, kalian hilangkan y-nya. Jadi studied. Jadi gini, kalau y ini, lihat sebelumnya, kalau bentuk sebelumnya ada vowel, langsung aja ed ya. Tapi kalau sebelumnya ada consonant, dia harus dihilangkan y-nya. Diganti ied. Okay? Want jadi wanted. Show jadi showed. Okay? Kalau untuk pelafalan ini tambahan aja. Kalau menemukan kata kerja yang akhirannya bunyi tah atau the, kalau tambah id jadi id ya. Want jadi wanted. Misalnya decide jadi decided gitu. Kecuali yang ini. Jadi kita belajar pronunciation next time. And then irregular verbs. Nah, irregular verb ini kan kata kerja yang tidak beraturan. Seperti yang Miss katakan tadi, ini berubah sekali ya. Jadi tidak ada akhiran atau tambahan apa.
Go jadi went. Oke, ini bentuk kedua atau verb kedua atau bentuk simple past atau past simple. Shine jadi shone. Say jadi said. Think jadi thought. Oke? Nah, let's discuss the examples or kinds of sentences in past simple. Nah, ini adalah rumusnya ya. Jadi untuk contoh kalimatnya ini harus berdasarkan rumusnya. Subject, saya Tom atau I. Verb in past tense, namanya verb dalam bentuk lampau harus pakai tambahan ed atau bentuk regular, verb kedua lah intinya. Oke? Dan complement ini adalah pelengkap. Ya. Jadi bukan visit, tapi visited untuk bentuk lampau kata kerjanya. Bukan run, tapi ran. Oke? Ini adalah bentuk kalimat positive atau affirmative sentences. Dan ini bentuk kalimat negatif. Untuk kalimat negative sentence, jadi kalian tinggal tambahkan did not. Karena negatif harus pakai not dong. Dan harus pakai did. Atau kalau disingkat jadi didn't. Nah, kalau sudah ada did, balik lagi verbnya ke bentuk asal atau bentuk awalnya ya. Atau bentuk dasarnya. Visit, bukan visited. Oke? Karena bentuk lampaunya sudah diwakili dengan did ini. Jadi Tom didn't visit us last week. Bukan didn't visit us, no. Ya, I didn't run in the competition. Bukan I didn't run. Oke? Karena sudah diwakilkan dengan did bentuk lampaunya. Jadi ini tidak perlu digantikan bentuk verb in past tense lagi. Oke? And yes no questions. Nah, ini biasanya pertanyaan yang jawabannya yes or no ya, maksudnya. Did-nya bisa ditaruh di depan karena kalimat tanya kan. Subject, verbnya dalam bentuk dasar, jadi verb pertama. Lalu pelengkapnya apa? Did Tom visit you last week? Atau informative questions, biasa ditambahkan WH word. Seperti where, when, why, how, etc. Oke? Where did you run last year? Where did you run last year? Oke? Jangan lupa tanda tanya ya kalau kalimat tanya. Oke, seperti ini contohnya. Kalian coba praktekkan atau berpikir dalam bahasa Indonesia dulu misalnya. Kemarin kalian melakukan apa misalnya? Atau kalian buat kalimat tanyanya atau kalimat negatifnya atau kalimat positif, oke? Biar kalian terbiasa. Saya contoh di gambar ini ya. Did you eat my food? Kan ini pasti udah terjadi lampau kan? Ini udah kosong, berarti udah ada yang makan nih. Kamu makan makananku ya? Oh no, I didn't eat your food. Oh no, ini kalimat negatif ya kan? I did not atau didn't eat your food. Bentuk eat ke verb pertama ya, bukan ate lagi karena sudah diwakilkan oleh did bentuk lampaunya. Dan ini adalah kalimat tanya. Next, misalnya, did you do anything interesting at the weekend? Kalau pertanyaannya yes no question atau short answer, kamu kan biasa jawab yes or no. Tapi tambahkan ya, yes I did atau no I didn't atau oh no I did not. So ya, kalau pertanyaan did, jawabannya did juga. Oke, ini adalah summary-nya and kita coba praktek ya. Nah, jadi di sini kalian coba aja, nanti coba bantu juga untuk jawab ini simple past bentuknya apa. Oke, ini bukan quiz. Sebenarnya banyak banget contohnya. Kalian silakan googling aja ya untuk contohnya. Misalnya bentuk pertama dan bentuk kata kerja pertama dan keduanya apa? Atau kata kerja kedua itu sebut juga simple past-nya atau past simple. Saya bring bentuk lampaunya ada brought, contoh ya. Terus let me make it in bold then. Oke, bought jadi awalnya itu udah kata buy. Come jadi came. Kalau terbiasa aja ya. Jadi kalian coba belajar apa aja nih kata-kata yang biasa ditemukan, misalnya drive jadi drove, find jadi found. Kalau kalian tahu sambil miss tulis, sebelum miss tulis kalian coba jawab. Flew apa bentuk awalnya? Fly. Forget jadi forgot. Get up jadi got up. Get-nya yang diganti got ya, up itu tetap. Give jadi bentuk lampaunya gave. Went, apa tadi went? Kan pergi ya, bentuk awalnya adalah go. Shut, ini sama ya, seperti bentuk awalnya shut. Swim jadi swam. Take,
jadi verb. Fell jadi hold. Thought jadi awalannya apa sebelum thought? Teach. Nah, kalau baru tahu kalian boleh catat nih. Thought jadi think. Awalannya think, thought ya. Beda ya sama ini ya. Artinya kan juga beda. Understand jadi understood. Oke, right jadi wrote bentuk lampauannya. Seperti ini, kalian boleh screenshot atau bebas ya. Sebenarnya banyak sih untuk jenis regular, irregular verb atau bentuk simple dan bentuk pastnya. Oke, present simple atau past simple-nya. Oke, tadi bring adalah brought. Oke, kelas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi simple past tense. Yang penting kalian coba berlatih ya, tidak cuma tahu, pelajari, coba dipraktekkan. Oke. Well, that's all from this explanation. Okay, I hope you can learn something from this video. As always, keep improving your English, okay? Thank you very much and talk to you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.